Kita mulai saja, Pak. Iya, mulai saja. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak, Ibu, dan narasumber kita Pak Kurniawan di periode 39 ini. Dengan kita akan melaksanakan materi pertama dengan judul Perpajakan Bendahara Instansi Pemerintah yang akan dibawakan oleh narasumber kita Pak Kurniawan Ilyas yang merupakan PPK kompetensi. Untuk mempersingkat waktu, Pak Kurniawan dipersilakan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Materi hari ini berkaitan dengan kewajiban perpajakan bendahara instansi pemerintah. Jadi, kita akan mendiskusikan apa-apa saja menjadi kewajiban bendahara di instansi pemerintah. Apalagi di tahun 2025, mulai 1 Januari, akan ada kenaikan PPN, ya, pajak pertambahan nilai sebesar 12%. Itu adalah amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Jadi yang saya sajikan ini berkaitan dengan apa saja yang menjadi kewajiban perpajakan bendahara instansi pemerintah. Nah, bendahara instansi pemerintah itu ada tingkatannya. Ada BUD, yang bendahara umum daerah, yang berdiri sekarang di PPKAD atau BKAD. Ada bendahara pembantu dan bendahara pengeluaran dan jenis-jenis bendahara lainnya. Jadi itu tentang bendahara perpajakan. Untuk itu, kewajiban perpajakan bendahara ini ada 3 perannya. Potong, pungut, lapor. Jadi ada 3 kewajiban bendahara instansi pemerintah, yaitu potong, pungut, dan lapor. Nah, ini yang menjadi apa-apa saja menjadi potong dan pungut, yang mana kewajiban menjadi untuk melaporkan saja. Jadi kalau kita bicara tentang kewajiban bendahara di pemerintah ini memang secara keseluruhan memang kalau dipresentasikan ini harus memiliki MPWP. Ya, MPWP atas nama pemerintah. Ya, dan terakhir juga yang paling ujung, yang paling terakhir adalah melaporkan yang masa pajak tahunannya itu. Jadi hasil potong pungut dari bendahara instansi pemerintah, maka tujuannya adalah dan akhirnya adalah melaporkan dalam bentuk surat pemberitahuan atau SPST masa tahunan yang sedang berjalan atau sedang dibayarkan. Jadi kalau kita ketahui ya pendaftaran MPWP, jadi sekarang ini MPWP kita ketahui dia berbasis NIK, ya. Jadi MPWP kita dia berbasis NIK. Artinya apa? Nomor induk, ya, nomor induk kepegawaian kita ini adalah sama dengan nomor MPWP sendiri. Untuk itu memang sudah seharusnya kita mendaftarkan MPWP. Nah, jadi ada NIK nomor induk ya, orang atau pribadi, badan, ya, MPWP-nya juga 16 angka, ada MPWP cabang. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ada MPWP cabang. Apa itu MPWP cabang? Yang dimana lokasi usahanya, ya, lokasi usaha suatu badan usaha itu memiliki unit-unit di daerah-daerah tersendiri yang membutuhkan unit usahanya itu. Jadi namanya MPWP cabang ya. Jadi nomor induk tempat kegiatan usaha NIKTU. Nah, ini sebenarnya ada di NIB, nomor induk berusaha.
yang cabang itu sendiri. Nah, sekarang sudah ada format baru ya, format baru MPWP ya, MPWP. Format baru MPWP berlaku sejak 14 Juli tahun 2022 ya. 31 Desember 2003 dan per 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan membutuhkan MPWP ya, sudah ada MPWP. Sekarang MPWP kita berbasis format 16 digi itu sendiri ya. Jadi sejak 14 Juli tahun 2022, nomor induk kita digunakan sebagai MPWP bagi wajib pajak orang pribadi, ya, orang pribadi penduduk, dan MPWP dengan format 16 digit ya untuk wajib pajak orang pribadi, bukan penduduk atau wajib pajak badan atau wajib pajak instansi pemerintah. Kapan? Ya, apakah MPWP lama? Ya, MPWP yang lama ini ya sudah tidak berlaku, ya sudah tidak berlaku lagi. Sudah ada MPWP baru berdasarkan angka, ya ditambahkan angka. Jadi MPWP yang baru ini menambahkan 0 di depan MPWP lama menjadi format 16 digit itu sendiri. Nah, perlu dipahami tentang apa sih potong dan pungutnya. Ya, potong dan pungut itu dalam hal perpajakan. Nah, pemotongan ini ya, pemotongan itu berkaitan dengan pajak penghasilan ini. Ya, pajak penghasilan, ya, pajak penghasilan PPh pasal 21. Ya. Ada juga pajak penghasilan PPh pasal 23. Nah, ini perlu dibedakan ya, PPh 21, 23. Ada PPh pasal 4 dan PPh pasal 5. PPh pasal 21 ya penghasilan ya seorang pegawai misalnya atau pegawai swasta. PPh pasal 23 ini pemotongan jika jenis barangnya yang dibeli, barang kena pajak atau jasa kena pajak jika pembeliannya di atas 2 juta. Jadi ada potong 23%. Ya. Sama juga ya pasal 4. Nah, kalau untuk pengutnya saja, artinya apa? Kalau potong bendahara ya, sebelum melakukan pembayaran, ya, pembayaran honorium misalnya, ya, honorium ataupun PPh pasal 23 di atas 2 juta ini sebelum membayarkan sudah melakukan pemotongan. Ya, gitu. Itu tentang pemotongan. Sedangkan pemungutan beda pengertiannya. Jadi pemungutan itu PPh pasal 22. Artinya apa? Ya, artinya apa? Ketika belanjanya di bawah dari 2 juta, maka tetap dikenakan PPh pasal 22 dan PPN. Di sini letaknya ya. Jadi antara pemotongan dan pemungutan itu yang membedakan. Kalau pemotongan sebelum dibayarkan, bendahara sudah melakukan pemotongan. Sehingga uang yang kita berikan yang seharusnya 1 juta bisa terpotong dengan PPh pasal 21. Sedangkan pemungutan ya si wajib pajak lah ya memberikan atau melaporkan atau membayarkan pajak secara mandiri dan melaporkan kepada bendahara bendahara instansi pemerintah daerah ya itu sama dengan PPN kelihatannya. Jadi PPN itu tentang bedanya pungut dan potong ya. Tidak semua pajak itu pajak baik PPh ya harus ada pemotongan, bisa jadi di pemungutan. Ini PPh pasal 22 ya dan PPN. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, jenis-jenis pajak. Ya, ada PPh pasal 21 ini. Pajak penghasilan orang pribadi. Nah, orang pribadi ya. Orang pribadi, saya sedikit lagi. Oke. Lagi pasal 23. Oke, saya perbaiki dulu. Jadi ini jenis-jenis pajak ini. PPh pasal 21 ini pajak atas penghasilan dari pekerjaan. Nah, artinya
Kalau seorang pegawai negeri menerima honor ya atas sebuah kegiatan sebagai narasumber dan lain-lain, dia kena ya PPh pasal 21 ini. Ya, PPh pasal 21. Ini juga pembelian barang ya. Ini pembelian barang di atas 2 juta ya. Kalau pemerintah ya pajak sewa ya. Pajak final atas bangunan dan transaksi ya. Dan pajak konsumsi atas pembelian barang. Nah, pajak konsumsi atas pembelian barang ini dikenakan oleh pengguna akhir ya. Ini sekarang kan PPN 2025 nanti PPN 12%. Ya, ini bagaimana melakukan pemotongan ya gaji, honor dan upah. Mari kita berhitung ya bagaimana bendahara. Contoh ya, Angga seorang perangkat desa yang berstatus sebagai PNS. Nah, ini PTKP ya. PTKP ini tentang tanggungan. Dia memiliki tanggungan, belum kawin ya, status kawin tapi belum memiliki tanggungan. Pada bulan Januari 2022, penghasilan Angga ini diterima adalah 8.500.000. Uang lemburnya overtime diterima Angga 2 juta rupiah. Jadi setiap bulan Angga ini dipotong iuran pensiunnya 50.000. Berapa pajak yang harus dipotong ya, oleh bendahara desa atas gaji yang diterima Angga? Nah, ini harus diketahui nih. Jadi rumusnya adalah ya, kita kelihatan PPh pasal 21 ini gaji bulanannya Angga ya. Gaji bulanannya 8.500.000. Uang lemburnya overtime-nya 2 juta. Berarti penghasilan brutonya penghasilan kasar adalah 10.500.000. Nah, bagaimana cara melakukan pemotongannya? Ya, pemotongannya ya, potong. Biaya jabatan kan 5%, ya. Dikali 10.500.000. Uang pensiun ini, iuran pensiun adalah 5 juta. Ya, jadi total 50.000. Jadi total 525 ditambah ini adalah 575. Nah, 575 dikurangi 10 juta adalah 9.925. Penghasilan neto ya, bersih 12 bulan adalah 119 juta rupiah. Ya, 100.000 rupiah. Untuk PTKP penghasilan tidak kena pajak ini. Ya, ingat ya, ada PKP, ada PTKP. Penghasilan tidak kena pajak, PTKP. Ya. Untuk wajib pajak sendiri 54 juta ditambah karena menikah adalah kurang lebih 58 ya. 4.500. Jadi 58 total. Ya, jadi perlu diingat untuk per tahunnya untuk PTKP ya, PTKP. Jangan lihat ini 54 juta penghasilannya per tahun. Ditambah karena menikah adalah 4.500.000. Jadi total PTKP-nya adalah ya, PTKP-nya adalah 50 58.500. Nah, sedangkan penghasilan kena pajak ya, penghasilan kena pajak ini PTKP ini adalah 60 juta. Jadi bagaimana PPh pasal 21 terutang 5%, ya 5%. Ini kan dia berdasarkan pajak progresif. Harus diingat ya, ada pajak progresif ya 15 ya. 5% kali 60 adalah 3.500.000. 15% kali 600.000 ya. 600.000 adalah 90.000. Jadi total adalah PPh pasal pajak terutang ya. Pajak terutang adalah 3.090.000 rupiah ya. Jadi ini kenapa bisa Pak Kurniawan ya? Kenapa Pak Kurniawan 16.000 dari mana? Iya 60.600.000 rupiah. Sedangkan PKP-nya penghasilan kena pajak setahun adalah 5 juta rupiah. Jadi yang harus dibayar Angga adalah ya 3.090.000 dibagi 12. Artinya per tahun adalah 257.500 rupiah itu sendiri. Itu cara melakukan perhitungan pemotongan pajak. Oke.
Jadi banyak ya. Ini ya. Kalau golongan 1 2 kan 0% ya. Untuk PP pasal 21 ya, golongan 1 2 0% potongan pajaknya. Golongan 3 itu 5%. Dari jumlah bruto ya, bukan neto. Ya, untuk PNS golongan 4 adalah 15%. Untuk PPH final tidak berlaku kenaikan 20% untuk non MPWP ya. Ini cara bayarnya ya. Cara bayar ya bagi non PNS. Belanja honorium ya, non PNS. Ya, pasal 21 5% kali itu. Jadi terutama PPh pasal 21 5% kali 50% bruto ya, bendahara ya, misalnya contoh bendahara desa di sebuah tahun 2022 mendatangkan tenaga ahli atas nama Joko untuk menjadi narasumber di pelatihan. Berapa honor narasumber? Misalnya ya, honor narasumber ini 2 juta. Berapa sih harus dipotong? Ya, berarti PPh pasal 21 5% itu adalah 5% dikali ya, buka kurun bagi 50% dikali 2 juta. Nah, 5% dikali adalah 50% dari 2 juta itu adalah 1 juta. Berarti PPh pasal 21 yang harus ya, yang harus apa nih? Dipotong ya. Dipotong ini ya bukan dipungut ya. Dipotong adalah 50.000 rupiah. Tidak memiliki. Kalau tidak memiliki MPP maka tarifnya lebih tinggi 20%. Itu tata cara belanja honorium non PNS jika ada pemotongan PPh pasal 21. Ya. Nah, ini deh. Ini lagi lain ya. Jadi ini lain, ada pegawai tetap dan pegawai lepas. Nah, ini juga apa itu pegawai tetap dan pegawai lepas adalah uang ya, apa namanya pajak penghasilannya itu upah garing, uang saku, mingguan, satuan atau borongan. Ya, kalau upah ya, upah harian itu di bawah dari 450.000 per hari. Ya. Atau kalau di atas 450.000 per hari, yang dipotong adalah 5%. Ya. Jadi misalnya upah kumulatif 4.500.000 sampai 20 juta. Ya. Saya kasih contoh tentang perhitungannya ini. Upah sehari dikurangi PTKP. Jadi tarif PPh pasal 21 adalah 5%. Saya kasih ilustrasi, jika bulanan atau jumlah upah kumulatif 1 bulan melebihi 10 juta, rumusnya adalah dikali 12 ya, harus dikali 12 dulu, dikali 12 ya. Saya ambil rumusnya, kalkulator. Kita tunggu ya sebentar, sekitar 5 menit lagi.
Saya berbagi jaringan dulu. Baik, Pak. Kita mulai lagi ya. Soalnya apa? Siap, Pak. Jadi cara menghitungnya ya, cara menghitung itu mana tadi kalkulator kelihatannya. Kalkulatornya belum, Pak. Masih Oh, masih tidak PPT-nya. kelihatan kalkulator ya? Ya. Cari kalkulator. Mana ini? Dan dia. Satu yang dari materi runut. Cari kalkulator ya. Saya stop screen dulu. Oke, kelihatannya? Kelihatannya? Iya, kelihatan, Pak. Cara menghitungnya nih, Pak. Mana sih? Tadi sudah sampai di mana? Jadi cara menghitungnya ya. Oh ini rumusnya saja bahwa untuk tarif PPh pasar ya ini pegawai tidak tetap ini ya pegawai tidak tetap atau tenaga lepas upah atau uang saku harian, satuan mingguan atau satuan borongan. Kalau upah hariannya, upah sakunya, uang sakunya di bawah 450.000 maka tidak dipotong. Kalau di atas 50.000, 450.000 dipotong adalah 5%. Ya, jadi itu. Nah, kalau untuk PTKP itu juga dibayar bulanan, ini harian ya. Bedakan harian mingguan. Kalau untuk bulanannya dia kena
PKP, penghasilan kena pajak, dengan tarif progresifnya sendiri. Jadi itu yang membedakan ya. Itu yang membedakan. Kalau dia diupah harian, mingguan, atau borongan, dilihat dulu. Dilihat dulu. Kalau di atas 450.000, maka PPh pasal 21-nya adalah 5%. Ya, PPh pasal 21-nya 5%. Itu. Itu. Jadi lanjut, kita masuk di cara perhitungannya nih ya. Nur Cahyo atau Muhammad Daniel ya, Pak Kurniawan, dengan status belum menikah ya, pada bulan Januari 2016. Misalnya bekerja sebagai buruh harian di PT Konsultan Indonesia. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah sebesar hariannya ya, hariannya adalah 450 lah. Nah, bagaimana rumusnya bahwa dia tidak kena pajak penghasilan? Karena kenapa? Pendapatannya itu untuk hariannya itu ya, untuk hariannya tidak lebih dari 450.000 gitu. Sampai dengan hari ke-10 ya. Karena jumlah kumulatif upah yang diterima belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21 dipotong. Jadi intinya adalah 450.000. Yang kedua, tidak melebihi 4.500.000. Ya. Begitu cara menghitung rumus untuk ini, pegawai tetap, tidak tetap, atau tenaga lepas. Tenaga lepas ini. Beda halnya kalau dia bulanan. Ya. Dikali 12, dikurangi PTKP, penghasilan tidak kena pajak setahun. Ya, sudah ada materi saya sebelumnya. Dan penghasilan kena pajak dan dikali tarif pasal 17. Ini tarif progresif ini. Ya, dibagi 12. Sudah ada materi saya sebelumnya ya, berkaitan ini. Gitu. Jadi itu rumusnya. Jadi di hari ke-10 ya 450 ya, 450. Kita lihat ya. Ya, 450.000 dikali 10 hari lah. Berarti kan masih dapat itu adalah 4.500.000. Jadi itu. Bagaimana kalau dia dikali dengan hari ke-11 misalnya. Kalau hari ke-10, 450.000 dikali 11. Berarti 4.950.000. Ya. PTKP yang sebenarnya adalah 11 ya. 54 juta dibagi 360. Nah, kita lihat lagi. Ini ya, PTKP ya. PTKP ini kan 54 juta ya. 54 juta dibagi 360. Sama dengan 100
11% ya, dikali 11%. Oh, jadi penghasilan kena pajaknya ini ya di hari sampai hari ke-11 adalah 3.300.000. Jadi PPh pasal 2 ya. Gitu ini. PPh pasal 21 di hari ke-11 adalah 5%. Jadi PPh pasal 21 ini ya, pasal 21 kalau untuk hari ke-10 adalah hari ke-10 ya, 5% ya. 3.300.000, 3.300.000 dikali 5%. Jadi 160.000 rupiah ya. 160.000 rupiah. 165. Jadi PPh yang dipotong untuk hari ke-11 adalah 165 rupiah. Jadi pada hari ke-11 Nur Cahaya menerima upah sebesar ya 450, kurang lebih adalah 285.000 rupiah, bukan lagi 450. Ya. Jadi itu pemotongan. Jadi dia cuma menerima saja 280 rupiah. Ya. Tuh 54 ya. Dibagi bukan, kita kurangi dulu ini, dibagi 36, dibagi ya, 54 juta dibagi 360 dikali 11. Jadi begini rumusnya ya di hari ke-11. Jadi 560 ini 54 ya dibagi 360. Jadi Nur Cahyo ini di hari ke-11 dia cuma terima adalah 285. Di hari ke-11. Karena di hari ke-10 tidak ada potongan apapun. Ya, belanja barang. Nah, ya, belanja barang juga sekarang ya aturannya masih 11% ya. Pembelian barang oleh bendahara desa terutang. Ya, jadi PPh pasal 22 ya. 1,5%. PP-nya adalah 11 ya. 11. Jadi 1,5%. Kalau tidak memiliki MPWP kan dia 2 kali lipat ya. Berarti 3%. Tuh. Jumaidi bendahara pemerintah membeli komputer ya 11.100.000 rupiah. Perhitungan PP pasal 21 ditulis dalam kwitansi ya. Kalau kita bisa beli kwitansi ini misalnya ya, misalnya dalam kwitansi tertulis nilai barang termasuk PPN. Maka nilai barang yang tidak termasuk PPN adalah ya tadi ya ini 110 dikali 11 kan. Rumusnya 11%. Ini ya 11% ini kalkulator. Ya, 11% ya. 11 ya bagi
0,11 ya, 0,11. Jadi 0,11 ya, satu. Misalnya saya tambahkan lagi 0,11. Mana nih? 0,11 dikali ya. Dikali 11 juta lah. Berarti ini kurang ya. 11 juta 200. 11 juta 11 juta rupiah kali 100 bagi hampir 10 juta lah ya, hampir 10 juta. Sebenarnya sih uang 9 juta 99, kurang lebih itu ya, 10 jutaan ya. Jadi PPh-nya ini adalah 5% ya, 1,5. Untuk jadi PPh pasal 22-nya ini yang harus dipungut ini 10 juta dikali 1,5 berarti 150.000 untuk mencari harga PPN dikalikan 10 ya. Kalau 11% ini adalah 10, 11% ini adalah 1000 per 111 ya. Apabila tidak memiliki MPWP ya pasti 3% ya. Nah ini yang dikecualikan ini. Yang dikecualikan pungutan PPh pasal 21 ya. Nah, ini tadi. Jika jumlahnya paling banyak, ya paling banyak 2 juta tidak termasuk PPN, bukan ya, bukan sesuatu yang dipecah ya. Ini. Jadi jumlahnya paling banyak ya 2 juta tidak termasuk PPN dan bukan pembayar dipecah. Ini dikecualikan untuk PPh pasal 22. Atau kredit pemerintah, BBM dan seterusnya. Pemberian dana bos, gabah dan seterusnya. Ya. Nah, dikecualikan juga dari PPN ya. Demikian. Pembayaran untuk pengadaan tanah, pembayaran jasa telekomunikasi dan perusahaan telekomunikasi, pembayaran jasa angkut, pembayaran barang kena pajak atau jasa kena pajak ya, yang mendapatkan fasilitas PPN. Selesai nih, coba. Selesai nih. Hah? Oh iya. 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 Nah, kapan PPN itu terutang? Ya, kapan saat terutang PPN? Kita mau berangkat, Pak? Mau berangkat ya? Mau ikut? Nah, di pasal 19 ini wajib PKP ya, penghasilan kena pajak pemerintah dimaksud wajib membuat faktur, menyampaikan tagihan dan utang. Terutang saat menyampaikan tagihan, bukan saat kontrak. Jadi terutang itu ada saat menyampaikan tagihan, bukan saat kontrak atau pembayaran atau penyerahan. Ya begitu disampaikan tagihan, ya maka di situ dianggap terutang. Jadi PKP ini penghasilan kena pajak rekanan pemerintah sebagaimana pasal 1 ini saya kasihkan sedikit. Ini ya di PMK ya, di PMK Peraturan Menteri Keuangan ini kapan dia terutang ya, kategori terutang. Ya, ini diatur kapan dia terutang di pasal 19 adalah ya, di pasal 19 kapan saat terutang PPN adalah PKP, yaitu penghasilan kena pajak ini ya. Penghasilan kena pajak rekanan ya. Wajib membuat faktur pada saat menyampaikan tagihan ke. Jadi begitu kita menagih bukan untuk diminta pembayaran ya,
maka dia harus buatkan faktur sendiri ya. Itu bukan saat berkontrak ya. Nanti sudah tertagih. Nah, ada juga belanja jasa ini. Nah, belanja jasa, saya sampaikan belanja jasa. Ya. Salam, boleh banget. Jadi ya, tidak kalah. Bisa cara kak? Oh, 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 tidak. Anu sampainya tiket beli mana tiket? Sudah pesan kan sampai ini? Ya, Oh, dia pesan. PPN ya. Maksudnya sampai mana? Jadi menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 59 tahun 2022 ya, PPN ya, pajak penghasilan untuk belanja pemerintah di atas 2 juta itu dipungut oleh bendahara. Dengan kode faktur ya, kode faktur 020. Di bawah 2 juta dipungut oleh penjual. Ingat ini ya. Jadi hati-hati nih bendahara ini. Jangan salah sapu rata saja. Kalau ya, bendahara pemerintah untuk jasa ini ya, di atas 2 juta dipungut bendahara dengan kode faktur 020. Tapi di bawah 2 juta dipungut oleh penjual. Nah, ingat gitu. Jadi barang jasa ini harus dilihat ya. Nah, kalau PPN untuk bendahara non pemerintah, berapapun dijual, berapapun nilainya dipungut oleh penjual. Jadi dipungut oleh penjual. Jadi bukan kita ya, tapi dipungut oleh penjual. Nah, ini juga pajak atas pembelian jasa ini. Jasa. Apa sih? Servis untuk perbaikan. Jadi contoh pajak jasa ini ya, bendahara pemerintah, instansi pemerintah belanja jasa berupa servis. Misalnya servis mobil dinas ya. Jumlah tagihan atas jasa servis termasuk penggantian spare part menjadi satu tagihan. Ya, misalnya jasa servis termasuk spare part ini ya, ganti alat-alat tagihannya diperoleh 5 juta, belum termasuk PPN. Berapa yang harus dipotong dan dipungut ini? Kalau PPh pasal 23 ini ada 2% ya, 2%. Kalau tidak ada MPP-nya dia 4%. 5 juta, berarti kan 100.000. PP-nya adalah 11, ya berarti kurang lebih ya 550 ditambah 100 sebenarnya ya. Namun nominal yang diikutansi adalah ya 550. Ya, 550. Untuk PPN ya, untuk PPN. Kenapa di kwitansi tidak muncul PPh? Ya memang yang dicantumkan di kwitansi ya di Peraturan Menteri Keuangan tadi adalah belanja terhadap pertambahan nilai. Artinya apa? PPh itu urusan yang sudah terpotong nantinya. Karena dia peroleh jasa ya, dia peroleh jasa itu sendiri itu servis. Halo? Ini ya. Jadi Dasar hukum. satu itu satu. Ya, dasar hukumnya ya. Ini imbalan subsidi jasa pembayaran diberikan kepada PPD ya. Telah dipotong PPh pasal 1. Iya, Itu saja yang bisa saya sajikan. iya, iya. Yang lain ini umum ya. Konstruksi sudah ada. Iya, iya. Nanti saya bagikan. Jadi ke Pas Mawar kan? Jadi ke Pas Mawar? Oke.
Baik. Terima kasih kepada Pak Kurniawan atas pemaparannya. Mungkin kita langsung saja buka sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang telah bergabung, yang mau bertanya ataupun mau diskusi langsung kepada narasumber kita, bisa raise hand ataupun menuliskan pertanyaannya pada kolom chat, ataupun bisa berkomunikasi langsung dengan narasumber kita dengan open mic-nya. Silakan Bapak Ibu, Pak Agus, Pak Ronald, Pak Irfandi. Ada yang mau ditanyakan seputar perpajakan bendahara instansi pemerintah pada materi kita pada siang hari ini? Mungkin coba nih Iya, siap, siap Pak. ya, Ada yang cukup mau kurang itu disampaikan? eh, yang agak menyulitkan nanti hampir sebagian bendahara pemerintah itu termasuk juga di keuangan ya, Badan Keuangan dan Aset Daerah, mulai bendahara BUD-nya kah, itu kurang memahami pengertian terhadap potong pungut untuk tenaga harian atau tenaga lepas itu sendiri. Termasuk juga PTKP ya, penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi dengan regulasi yang sudah disampaikan ini berarti harus seragam ya. Tapi ini umumnya bendahara-bendahara atau BUD atau BKAD yang di daerah. Kalau di tingkat kementerian ini sudah clear ini, kementerian lembaga sudah clear urusan potong pungut gitu. Tapi yang agak sedikit mengacaukan ini di BKAD ya, Badan Keuangan dan Aset Daerah, tata cara menerjemahkan potong dan pungut itu sendiri. Nah, jadi ini sudah jadi instrumen, ini menjadi bekal untuk bagaimana mendorong bendahara memberikan pemahaman terhadap potong pungut atas pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Demikian penjelasannya. Baik, saya ucapkan terima kasih lagi kepada Pak Kurniawan untuk pemaparan materi pada siang hari ini. Mungkin kita cukupkan untuk materi perpajakan bendahara instansi pemerintah. Mungkin kita akan lanjut lagi dengan besok dengan materi audit konstruksi pekerjaan aspal CPHMA. Mungkin sekian dari saya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.